10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selamat bertemu kembali, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan satu apapun. Hari ini kita mempelajari function index di dalam Microsoft Excel. Function index digunakan untuk menampilkan isi dari suatu sel berdasarkan informasi kolom dan baris. Nah, jadi di sini ada dua tabel. Ini tabel pertama, ini tabel kedua. Sekarang diminta seperti ini. Isi dari baris ketiga dan kolom kedua dari tabel pertama. Jadi di B8 kita ketikkan sama dengan indeks buka kurung. Begitu kita buka kurung, maka sintaks untuk indeks ini ada dua ya. Yang atas ini, yang pertama adalah untuk satu tabel, yang kedua adalah untuk beberapa tabel. Nah, sekarang untuk satu tabel, yaitu untuk tabel pertama saja, maka array-nya adalah kita blok dari sini. Inilah array-nya, tabel yang kita gunakan untuk mengambil data, yaitu ini B2 sampai D6. Setelah itu, perhatikan setelah tulisan array, di sini pemisah yang muncul di tempat saya adalah titik koma, jadi saya gunakan titik koma. Jadi kalau di tempat kalian munculnya koma, maka gunakan koma. Kemudian row number, nomor baris. Nah, di sini diminta baris ketiga, berarti row numbernya 3. Setelah itu column number, nomor kolomnya kolom kedua. Jadi kolom numbernya 2, tutup kurung, maka hasilnya nih 55. Nah, selanjutnya kalau diminta begini ya, isi dari baris ketiga, baris kedua dan kolom 0 dari tabel kedua. Nah, jadi sekarang yang diminta adalah tabel keduanya, yang ini. Jadi untuk pengerjaannya di B9 ya, sama dengan indeks buka kurung. Nah, jadi untuk array-nya kita blok dulu tabel keduanya, yaitu dari F2 sampai H6. Setelah itu row numbernya baris kedua, kemudian kolom numbernya 0, tutup kurung, enter. Hasilnya ini 50 158. Jadi kalau kolomnya itu 0, maka muncullah keseluruhannya ini. Baris isi dari baris keduanya muncul semua. Yang berikutnya, sekarang kalau diminta begini ya, isi dari baris keempat dan kolom ketiga dari tabel pertama dan tabel kedua dengan fokus pada tabel pertama. Maka cara mengerjakannya saya letakkan di sini ya, di F8 sama dengan indeks buka kurung. Nah, di sini kan diminta dari tabel pertama dan tabel kedua. Jadi kita gunakan sintaks yang kedua ini, yang ada tulisan reference. Jadi untuk reference-nya kita buka kurung dulu. Kita blok tabel pertamanya.
Setelah itu pemisahnya. Nah, kalau pemisahnya kita lihat saja di sintaksnya ini. Pada sintaksnya ini kan ada, ini punya saya munculnya titik koma, jadi saya pakai titik koma. Kalau punya kalian munculnya koma ya koma. Kemudian tabel keduanya ini, lalu tutup kurung untuk reference-nya. Setelah itu setelah reference itu adalah titik koma, jadi saya munculkan titik koma. Row numbernya, nah row numbernya di sini diminta baris keempat. Lalu baris keempatnya ini saya ketikkan 4. Kemudian kolom numbernya adalah kolom 3. Jadi kolom 3-nya ini dengan fokus tabel pertama. Ya, jadi ini tabel pertama, ini tabel kedua. Tabel pertama ya pakai angka 1, tabel kedua pakai angka 2, kalau ada tabel ketiga ya pakai angka 3, kalau ada tabel keempat pakailah angka 4. Ini saya tutup kurungkan, hasilnya nih 158. Jadi karena fokusnya pada tabel pertama, jadi ini tabel pertamanya. Lalu diminta baris keempat dan kolom ketiga. Baris keempatnya ini baris pertama, ini baris kedua, ini baris ketiga, ini baris keempat. Setelah itu kolom ketiga diminta ya, kolom satunya ini, kolom 2 ini, kolom 3 ini. Jadi baris keempat kolom ketiga 158. Nah, yang berikutnya isi dari baris kedua dan kolom ke-0 dari tabel pertama dan tabel kedua dengan fokus pada tabel kedua. Nah, jadi yang ini bisa dikerjakan seperti ini. Saya letakkan di F9 ya, sama dengan indeks. Karena ada tabel pertama dan tabel kedua, maka gunakan sintaks yang kedua ini. Buka kurung, reference-nya. Untuk reference-nya ini kita blok dulu tabel pertama, lalu berikan pemisahnya. Kalau biasanya menggunakan koma ya pakai koma, kalau biasanya pakai titik koma gunakan aja titik koma. Kalau bingung kapan mau menggunakan koma titik koma, lihat aja di sini. Ini kalau pemisahnya ini ya semuanya menggunakan titik koma ya pakai aja titik koma. Kalau semuanya menggunakan koma pakai koma. Lalu untuk tabel keduanya ini tutup kurung untuk reference-nya. Kemudian kita berikan pemisahnya. Row numbernya di sini diminta adalah baris kedua. Jadi row numbernya 2. Kemudian kolom number, nomor kolomnya kolom ke-0. Seperti ini. Kemudian dengan fokus tabel kedua, jadi area numbernya adalah 2. Tutup kurung. Kemudian enterkan hasilnya nih. Ini 50 158. Jadi dengan fokusnya tabel kedua ini ya. Jadi diminta baris kedua kolom ke-0. Jadi baris pertamanya ini baris keduanya. Jadi karena kolomnya itu 0, maka muncullah isi dari baris kedua secara keseluruhan. Demikianlah penjelasan untuk function indeks pada hari ini. Terima kasih dan sampai bertemu kembali pada video selanjutnya.